Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada video kali ini insyaallah akan ada penjelasan sederhana tentang isim marfu yang kelima, yaitu isim kana dan saudari-saudarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam memahaminya. Kana dan saudari-saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya ini masuk ke dalam mubtada dan khabar. Kemudian menjadikan mubtada sebagai isimnya dan khabar sebagai khobarnya. Jadi khobar yang tadinya khobar untuk mubtada menjadi khobar untuk kana. Jadi bisa kita katakan mubtada berubah status menjadi isim kana, khobar bagi mubtada berubah status menjadi khobar kana. Demikian pula saudari-saudarinya kana nantinya. Kemudian isim kana dan isim saudari-saudarinya kana punya kondisi yang selalu marfu. Begitu juga khobarnya punya kondisi yang selalu mansub, ya. Semua khobar kana, semua khobar saudari-saudarinya kana selalu mansub. Kemudian untuk memperjelas, kita lihat bagaimana kana ini masuk ke dalam mubtada dan khabar. Kana masuk ke dalam mubtada yang muzakkar dan juga mubtada yang muannas. Jadi perlu diperhatikan sedari awal bagaimana kana ini masuk ke dalam mubtada yang mufrad, bagaimana masuk ke dalam mubtada yang mufrad muzakkar, mufrad muannas, juga musanna, jama'. Perlu diperhatikan bagaimana perubahannya. Kita lihat Zaidun qaimun. Dimasuki oleh kana Zaidun qaiman. Zaidani qaimani dimasuki oleh kana menjadi kana Zaidani qaimani. Tetap kana. Zaiduna qaimuna. Kana Zaiduna qaimina, masih kana. Walaupun berubah jadi musanna, walaupun berubah jadi jamak, tetap mempergunakan kana. Kemudian al-muslimatu mujtahidatun. Kanat al-muslimatu mujtahidatun. Al-muslimatani mujtahidatani. Kanat al-muslimatani mujtahidataini. Al-muslimatu mujtahidatun. Kanat al-muslimatu mujtahidatin. Perhatikan ketika mubtada yang dimasuki oleh kana muannas, maka kana diberikan tak ta'nis. Begitu juga kalau muannasnya musanna atau muannasnya jamak, maka di situ diberikan tak ta'nis pada kana. Dan untuk kanat al-muslimatu mujtahidatin, kenapa kasrah? Karena memang itu adalah tanda nasab bagi jamak muannas salim. Begitu juga kalau sekiranya mubtada dan khabar tadi dimasuki oleh saudari-saudarinya kana, sama, tidak ada bedanya. Kemudian semua lafadz yang berasal dari kana bisa merubah kondisi mubtada dan khabar sebagaimana kana itu sendiri. Kita lihat tadi perubahan mubtada dan khabar ketika dimasuki oleh kana. Demikian juga kalau ada lafadz yang berasal dari kana, baik itu tasrifnya tasrif lugawi maupun tasrifnya tasrif istilahi, asalkan berasal dari kana, maka dia mampu merubah mubtada dan khabar sebagaimana kana merubah mubtada dan khabar. Kita lihat contoh fala takum minal mumtarin. Fala takun minal mumtarin. Fala, fa, maka la, janganlah, takun, engkau menjadi, min, dari al-mumtarin, orang-orang yang ragu. Kita lihat di situ ada kata takun. Takun ini adalah lafaz yang berasal dari kana. Dia berupa fi'il nahi, ya. Fi'il nahi atau fi'il mudhari yang majzum oleh la nahi. Sebelum dimasuki lafaz kana,
kita lihat di situ ada takun. Takun ini domir yang dikandungnya adalah domir anta. Jadi kita keluarkan domir anta, kita pisah dengan kana, sehingga anta minal mumtarin. Anta sebagai mubtada, minal mumtarinnya sebagai khobarnya. Kalau anta minal mumtarin ini dimasuki oleh kana, menjadi takunu minal mumtarin. Kalau ditambahi lagi la nahi, la larangan, la takun minal mumtarin. Itu asal usul dari fala takun minal mumtarin. Kemudian contoh yang berikutnya, kunna ulati hamlin. Kunna ini adalah tasrif dari, kalau kita lihat dari kanat, kanata, kunna. Kalau kita ingin lepas kananya dari kalimat ini, maka yang tersisa adalah domir yang bermakna hunna. Ya, hunna ulatu hamlin. Kalau kita masuki kana, menjadi kunna ulati hamlin. Ya. Kemudian contoh lainnya, kunu rabbaniyin. Kalau kita ingin lepaskan kananya, dalam kata kunu ini ada dhamir yang bermakna antum, sehingga antum rabbaniyun. Kalau kita masuki kana dalam mubtada khabar antum rabbaniyun, menjadilah kuntum rabbaniyin. Namun yang diinginkan berdasarkan ayat ini adalah kata perintahnya, sehingga menjadi kunu rabbaniyin. Kan kunta kun, kuna, kunu, seperti itu. Kalau ditasrif secara fiil amar, karena kalau kita tasrif secara fiil amar, kun, kuna, kunu, ya. Untuk antumnya adalah kunu, sehingga jadilah kunu rabbaniyin. Dan di buku panduan kita disebutkan beberapa contoh oleh penulis. Silahkan dikaji kembali agar bisa mendapatkan kejelasan yang lebih jelas. Kemudian dari berbagai contoh tadi yang kita pelajari, dari kana zaidun sampai kanat al muslimatu, kita temui bahwasanya isim kana di situ berupa isim zahir. Sedangkan kalau kita lihat, ya, dari contoh fala takum minal mumtarin, kunna ulati hamlin, kemudian kunu rabbaniyin, kita dapati isim-isim kana di situ berupa dhamir, sehingga bisa kita simpulkan kana ini isimnya bisa berupa isim zahir, bisa berupa isim dhamir. Kemudian kana ini memiliki saudari-saudari, sebagaimana kita sebutkan di awal, kana dan saudari-saudarinya. Saudari-saudari kana ini kalau di total jumlahnya ada 12. Asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, sara, laisa, ma zala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, dan madama. Dan semuanya bisa ditasrif sebagaimana kana. Tasrif dari isim-isim akhwatnya kana, saudari-saudarinya kana ini pun bisa beramal sebagaimana kana, ya. Sebagaimana amalan kana. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya kana dan saudari-saudarinya itu dikenal dengan fi'il naqis. Fi'il naqis adalah fi'il yang masuk ke dalam mubtada dan khabar, mubtada dirubah jadi isimnya. Fi'il naqis adalah fi'il yang tidak punya fa'il. Beda dengan fi'il tam, ya. Kana ada kana yang naqisah, ada kana yang tamah. Kana yang naqisah adalah kana yang tidak punya fa'il, tapi dia punya isim. Adapun kana yang tamah adalah kana yang memiliki fa'il. Kita contohkan kana yang tamah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Kun adalah kana yang tamah, fayakun
Yakun ini juga kana yang tamah. Bagaimana kita membedakan kana tamah ini dengan kana yang nakisah? Kita lihat saja artinya. Ya. Kalau di dalam arti dari kana tersebut tidak perlu adanya isim dan khobar, tidak perlu adanya isim dan khobar, maka kita bisa tebak itu adalah kana yang tam. Atau contoh lainnya, wahasibu alla takuna fitnatun. Wahasibu dan mereka mengira alla takuna tidak akan terjadi fitnatun bencana. Kalau kita perhatikan arti dari potongan ayat ini, tidak kita temukan adanya isim dan khobar. Tidak kita temukan adanya isim dan khobar. Hanya ada satu kata di situ setelah takun. Ya, takun, yaitu kata fitnatun. Fitnatun ini kalau kita ingin mengkaji secara sederhana, ini layak dikatakan isim atau layak dikatakan sebagai fa'il. Kalau kita katakan fitnatun ini adalah isim bagi kana, mana khobarnya? Kalau kita katakan fitnatun ini adalah fa'il bagi kana, sempurna enggak kalimatnya? Kalau kita sebutkan fitnatun ini adalah fa'il bagi kana, takuna fitnatun, terjadi bencana. Oh, sudah sempurna ini kalimat. Kalau kalimatnya sudah sempurna, maka bisa ditegaskan bahwasanya fitnatun ini adalah fa'ilnya, takun ini adalah kana yang tam. Dan di buku panduan disebutkan oleh penulis contoh-contoh lainnya. Silahkan dipelajari, dikaji, dan diulang-ulang beberapa kali agar bisa difahami dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.